Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali tafsir amali ayat 21 yang berbunyi يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, hai manusia, sembahlah pada Tuhan kalian, zat yang menciptakan kalian dan orang-orang yang dari sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju ayat yang pertama, yakni bunyi potongan ayat yang pertama ya ayyuhan nasu. Kita merasa terpanggil oleh Al-Quran, yaitu dengan panggilan hai manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Sehingga menyadari bahwa Al-Quran untuk kita, bukan untuk orang lain. Potongan ayat kedua yang berbunyi ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Maksudnya kita hanya menyembah, kita hanya menghamba pada zat yang memelihara, mengatur, dan menciptakan kita, tidak pada yang lain, yaitu isinya dunia. Jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, untuk beribadah kepada Allah yang memelihara, zat Allah Maha Zat yang memelihara apa yang ada di dalam dunia ini. Lanjut, alladzi khalaqakum, maksudnya adalah kita memperbanyak ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu kita hanya menghamba padanya, tidak menghamba pada yang lain. Maksudnya ini adalah kita harus apa-apa yang kita ingin capaikan, apa-apa yang kita inginkan, entah itu dunia kita ataupun akhirat kita, maka kita harus mintanya kepada Allah. Karena Allah adalah alladzi khalaqakum. Maka segala sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, entah itu dari berupa jodoh atau rezeki atau kesehatan atau kenikmatan yang kita inginkan di dunia ini, maka jangan sekali-sekali kita meminta semua itu kepada selain Allah Ta'ala. Maka jika kita menginginkan sesuatu, maka mintanyalah itu hanya kepada Allah, bukan sama syaitan, bukan sama dukun, atau sama yang orang-orang yang lainnya, kan? Maka kita harus mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, apa itu? Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. Di sini ada dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, yakni kita menyadari bahwa semua manusia itu mulai dari zaman Nabi Adam adalah diciptakan oleh Allah hanya untuk menghamba kepada Allah. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, khususnya manusia, di mana Allah dulu menciptakan Nabi Adam dari tanah liat,
tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia ini, ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhirul anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya cuma apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa beribadah itu? Ya, kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu saja. Ya, cukup dua itu saja. Ya, kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya. Perintah Allah apa saja? Yaitu kita menjalankan rukun-rukun iman itu. Ada berapa rukun iman itu ya? Iman kepada Allah, ya kita beriman kepada Allah, ya. Iman kepada Allah, ya, kita iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan itu, maka sudah pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan perintahnya, ya, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, ya, itu. Kalau kita sudah melaksanakan segala perintah Allah, maka Allah akan memberi kita ganjarannya, gitu ya. Yang kedua, kita mencontoh orang-orang yang terdahulu yang menyembah pada Allah. Nah, jadi orang-orang sebelum kita ini patut kita contohi, ya. Mana yang baiknya kita contohi, mana yang buruknya kita contohi. Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya kita kalau kita itu mampu untuk meniru beliau, ya. Walaupun tidak 100% kita mengikuti beliau, akan tetapi kita bisa ya 50% lah ya, kita bisa meniru beliau, ya, langkah-langkah beliau, ya. Dimana beliau itu ketika malam salat tahajud, ya kan, salat tahajud, masya Allah. Nah, maka itu bisa menjadi motivasi kita, untuk kita itu bisa meniru beliau, ya, meniru Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau memang kita tidak bisa meniru Nabi Muhammad, setidaknya kita carilah para soleh yang bisa kita tiru, ya, amalnya, ya, amal baiknya kita tiru, ya. Sesuatu yang buruk kita jangan tiru, ya. Itu menjadi sebagai pelajaran saja buat kita. Tetapi sesuatu yang baik-baiknya itulah yang patut kita tiru. Nah, lanjut ke potongan ayat berikutnya, yakni la'allakum tattaquna. La'allakum tattaqun. Ya, ini juga dibagi menjadi 2 poin, 2 tafsiran. Yang pertama yakni kita orientasikan hidup pada takwa dengan cara selalu menghamba pada Allah, ya, dan berpedoman hidup pada Al-Quran, ya. Jadi kita ini apa-apa segala sesuatu yang kita inginkan, ya, seperti di awal tadi, apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita harapkan, ya, itu semua kita harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada pepatah yang mengatakan begini, ya, ada kalau salaf yang mengatakan begini, doa tanpa usaha itu bohong, ya. Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Ya, maksudnya apa? Doa tanpa usaha, doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Maksudnya adalah ketika kita doanya luar biasa, ya, minta ampun kepada Allah, minta ini kepada Allah, minta rezeki, ya, minta mobil, minta motor, minta apa segala macam, ya kan, minta dilancarkan segala rezekinya, minta diluaskan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Tapi kita sendiri untuk secara usahanya itu tidak ada, gitu loh. Nah, kita berdoa kepada Allah tapi usaha kita itu tidak ada.
habis sholat berdoa, masya Allah, ya kan, khusus sekali doanya. Tapi setelah dia pulang ke rumah, nyantai-nyantai, ngopi, ya kan, gimana bisa begitu? Nah, ngopi, ya kan, ngopi. Ya kalau ngopinya, maksud dari ngopinya itu ngobrol perkara iman gitu kan. Nah tapi kalau dia ngopi-ngopi pahit gitu kan, kopi kopi hitam itu. Tapi kalau dia ngopinya ngobrol perkara iman dengan saudara-saudaranya, ya apa, bagus malah gitu kan, ada pahalanya. Tapi kalau ngopi hanya sekitar menikmati hidup, menikmati kekosongan itu, ya nah itu yang sudah beliau dapatkan. Tapi kalau uh, yang satunya adalah usaha tanpa doa itu sombong. Nah, ini ya, kita sudah berusaha ini, punya lahan pekerjaan, punya pekerjaan yang penghasilannya sudah bagus, ya kan, punya penghasilan, punya pekerjaan. Nah, kita laksanakan semua itu tanpa kita melibatkan segala urusan kita itu, tanpa kita melibatkan Allah di dalamnya. Ya, saya rasa kita itu kayak apa yang kita mampukan itu, saya rasa kita kayak kita sendiri yang ini berusaha ini. Ini suksesnya pekerjaan kita ini karena kita sendiri, begitu loh. Nah, padahal Allah lah yang memberikan kita nikmat tersebut. Ya. Suksesnya pekerjaan beliau-beliau, pekerjaan kita itu kenapa? Karena Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah itu, ya, segala urusan-urusan kita dengan mudah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan nikmat kesehatan kepada diri kita. Nah, sehingga semua agenda yang kita ingin kerjakan, semua agenda yang ingin kita lakukan, ya, baik itu berupa fisik ataupun berupa yang lainnya gitu kan, nah, itu kita bisa laksanakan karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi jangan pernah kita merasa kayak, wah ini gara-gara saya nih, ini suksesnya pekerjaan ini karena saya bosnya ini, nah ini karena saya koordinatornya ini, nah, bukan begitu. Nah, patutnya kita mengucapkan syukur, ya, syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, terima kasih Allah karena Engkau lah segala urusanku ini, ya, segala beban dan urusan apa segala macam yang saya lakukan ini karena Engkau lah, nah, makanya semuanya dimudahkan, kan begitu, ya. Yang kedua, ya, ini kita meyakini bahwa semua perintah Allah jika dijalankan maka kebaikannya akan kembali pada diri kita, bukan pada Allah. Nah, jadi begitu, ya. Jadi ya, Allah menciptakan kita ke dunia ini, ya, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya, untuk bersujud kepadanya, gitu. Jadi kita diciptakan di dunia ini tidak gratis, ya. Ada amanah yang kita harus kerjakan. Ada amanah yang kita harus kerjakan, bukan sekedar hidup, ya, makan tidur, bukan. Dapat penghasilan, menikmati penghasilan itu, bukan. Tapi adanya kita di dunia ini, Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, untuk beriman kepadanya, sehingga maka apa yang kita lakukan itu, amalan-amalan yang kita lakukan itu nanti semuanya itu untuk kita sendiri, gitu. Semuanya itu untuk kita sendiri. Amal soleh yang kita lakukan di dunia ini itu nanti untuk memperberat timbangan kita di akhirat. Nah, itu bukan untuk Allah itu, ya. Semua amal, mau kita amal soleh di sini itu berapa banyak gitu, itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri, ya. Sebagai pengelamat kita nanti, begitu loh. Nah, amal buruk kita ya begitu juga, gitu kan. Nah, amal baik kita sebagai pengelamat kita, amal buruk kita ya sebagai apa, ya sebaliknya dari penyelamat itulah, ya kan, begitu. Maka Allah ciptakan kita di sini untuk beribadah kepadanya. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, semua perintah Allah itu untuk kita pribadi. Pahalanya itu untuk kita, bukan untuk Allah, ya. Namanya Tuhan, dia nggak butuh itu, ya. Dia akan tetap kekal, ya, tidak seperti kita. Nah,
Kita ini ada dua pilihan, mau surga atau neraka. Kalau mau surga ya laksanakan perintah dan larangannya. Nah, kalau mau neraka ya berarti lakukan segala larangannya, perintahnya ditinggalkan, tapi menjalankan segala larangannya, kayak gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk mustami' sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.